orang Amerika jadi bupati. Juga nanti ada WNA di Bantaeng yang mendaftar Iya. kan, dia adalah warga negara Amerika. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau kami di KPU bukan itu acuannya. Bukan oke, kalau mau menggugat bukan di ranahnya KPU. bukan. Yang paling banyak bermasalah di Pilcaleg adalah ijazah palsu. Ataukah tidak pernah sama sekali sekolah SD, SMP, tapi tiba-tiba ada ijazah SMA-nya, tidak ada masalah. Cek 1212, oke. Ada satu masalah yang masih hangat ini Kak. Satu masalah yang saya anggap mungkin KPU atau Bawaslu ini yang bermasalah atau gimana. Tapi lanjutnya Yunus, ada masalah ini yang ribut sekali kemarin ini, yang terkait orang Amerika jadi bupati di berita kasus politik. Mas bawa berita kasus politik daerah. Ini nih. Iya. Yang kedua. Yang ini coba yang ini. Kasih ke bawah. Ke bawah lagi. Ini warga. Bukan, terus. Ke bawah lagi, Bang. Ke bawah lagi ya. Yang orang Amerika. WNA jadi bupati. Ya. Oh, besar. WNA. Oke, itu jadi bupati. Nah, ini ribut sekali kemarin Kak. WNA terpilih jadi bupati. Ini gimana ceritanya ini Kak? Apakah KPU-nya yang kurang update atau kurang bagus komunikasinya dengan pemerintah setempat atau gimana ini ya? Atau Bawaslu-nya yang kurang? Nah, ini kasusnya ada di tahapan pencalonan bupati ya. Jadi kan tidak terjadi Bantaeng, tapi paling tidak kita tahu kasusnya kan. Menjadi antisipasi di kita, jangan sampai juga nanti ada WNA di Bantaeng yang mendaftar kan. Ini NTT. Nah Nah karena saya tidak tahu teknisnya ini bagaimana prosesnya di Sabu Raijua Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur. Tapi saya percaya KPU itu memverifikasi kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan misalnya ada KTP-nya. Sepengetahuan saya, KTP yang bersangkutan ini adalah KTP Indonesia. Warga negara Indonesia. Lengkap dengan nama desa, RT dan RW. Sepengetahuan saya. Orang ini ya. Nah, tapi di kemudian itu terendus oleh Bawaslu misalnya ya, bahwa ini warga negara asing, maka dimintalah di berita yang saya baca ya. Di berita yang saya baca, mintalah penjelasan kepada konsulat Amerika apakah yang bersangkutan itu adalah warga negara Amerika. Ternyata oleh konsulat kan di berita itu dikatakan bahwa dia adalah warga negara Amerika. Padahal sebelumnya oleh KPU Kabupaten ini itu sudah mengklarifikasi identitas kewarganegaraannya. Pertama melalui KTP lalu sudah berkomunikasi dengan Disduk Capilnya, mengatakan dia warga negara Indonesia. Bahkan di berita yang saya baca itu sudah ada berita acaranya bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Jadi secara administratif KPU yang diterima oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua ini itu memang warga negara Indonesia. Administrasinya karena kapan dia bukan KTP setempat itu pasti ditolak sudah. Artinya secara administrasi yang masuk ke KPU itu sudah sah semua, on the track semua. Tidak ada masalah. Terus kenapa bisa terungkap? Itu mungkin ranahnya Bawaslu karena mungkin ada endusan begitu ya. Akhirnya ini kan ada bisa kena ini kewarganegaraan ganda. Iya, kewarganegaraan ganda. Sementara Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Ini pernah terjadi juga pada calon menteri, kandidat menteri kemarin SDM. Betul. Jadi ini Kak bisa menjadi sebuah masalah Kak. Jadi kita tarik ini permasalahan ini jangan sampai terjadi Bantaeng. Celah ini Kak untuk menutupi kemungkinan ini, apa yang akan dilakukan KPU? Karena ini sudah ada masalah Kak. Karena kan kita akan berbicara tidak ada masalah seperti itu, tapi ini sudah terjadi Kak. Sekarang yang dilakukan ini untuk menutup celah itu gimana Kak? Mungkin Nah terkait dengan administrasi begini, hanya satu yang bisa kami ajak kerjasama dengan sangat erat, yaitu Disduk Capil gitu. Misalnya begini,
apapun kata orang terkait dengan status kependudukannya seseorang bahwa dia warga A, warga B, warga C, kami tetap percaya sepenuhnya kepada Capil. Oke. Terhadap dokumen yang bersumber dari Capil. Jadi yang kami percaya itu adalah Capil. Misalnya begini, ada orang yang menurut kepala desanya dia warga desa B, tapi oleh Capil mengatakan dia adalah warga desa A, kami percaya Capil. Nah, makanya yang jalan kita kerjasama ini adalah Capil. Kami kerjasama yang kami erat ini adalah dengan Disduk Capil. Makanya kami ini simbiosis mutualisme. Ketika kami berkunjung ke desa kelurahan juga, masyarakat kami mendorong supaya aktif melaporkan identitas kependudukannya kepada Capil. Dengan harapan kan kalau sumber-sumber data kita kan semuanya dari Capil. Kalau misalnya kayak begini ada yang mau jadi caleg, tapi dia baru 1 minggu di Indonesia, orang luar. Tapi tiba-tiba data kependudukannya sudah lengkap, tapi ada warga yang melapor ke KPU. Dia baru 1 minggu ini. Nah, sedangkan di peraturan kan tidak boleh tiba-tiba langsung lengkap administrasinya. Betul ya. Kira-kira bagaimana nih KPU mengambil sikap ini, Kak? Nah, sama kasusnya begini. Ada kan aturannya itu masa 6 bulan kan? Iya, 6 bulan. Artinya ada warga seseorang nanti dikatakan penduduk setempat kalau sudah menetap selama 6 bulan. 6 bulan. Kalau kami di KPU bukan itu acuannya. Apapun yang diterbitkan oleh Capil, apakah baru 1 hari tinggal ke, 2 hari tinggal ke, 3 hari tinggal ke, tapi sudah ada dokumen kependudukannya dari Capil, kami anggap warga setempat. Gitu. Walaupun 1 jam di Bantaeng misalnya gitu ya. Terus ada KTP-nya Bantaeng, ya sudah kami anggap dia warga Bantaeng. Berarti saya benang merahnya kayak dari permasalahan ini bahwa KPU di sini bukan yang menjadi penyebab sampai ini bisa lolos. Karena pasti ketahuan waktu diverifikasi administrasi. Nah, pasti ketahui, ini kan warga negara asing gitu. Sementara di KTP-nya tertulis warga negara Indonesia. Yang paling banyak bermasalah di Pilcaleg adalah ijazah palsu. Gimana dengan ini? Apakah sama modelnya? Kan yang kita verifikasi itu kan dari kampus. Dari sekolah yang paling terakhir yang disetor. Nah, misalnya begini, Bung Ai mendaftar caleg nih. Saya ini cuman SMA gitu. SMA, maka atau paket C. Yang disetor ke KPU itu ijazah terakhir. Ijazah terakhir. Apakah bagaimana ijazah sebelumnya? Oleh regulasi disebutkan yang diverifikasi adalah ijazah terakhir. Kalau dia katakan tamatkan SMA, mana ijazah SMA-nya? Karena itu syarat minimal. Itulah yang kita verifikasi, bukan ranahnya KPU kemudian untuk memverifikasi mana ijazah SD-nya, mana ijazah SMP-nya. Karena undang-undang regulasi menyebutkan yang disetor adalah ijazah terakhir. Berarti ini apakah ada nanti ada orang 2 tahun di SMP-nya, 3 tahun, ataukah tidak pernah sama sekali sekolah SD, SMP, tapi tiba-tiba ada ijazah SMA-nya, tidak ada masalah? Karena yang oleh undang-undang regulasi peraturan yang disuruh adalah ijazah terakhir. Sampai ini yang banyak yang menganggap masalah. Bermasalah ijazah SMP, orang tidak pernah sekolah SMP kok tiba-tiba KPU ini curang kan? Iya. Orang yang tidak cukup SMP-nya, ya tidak tamat SMP, langsung menerima tamat SMA ya, karena undang-undang mengatakan yang dicek adalah, yang diverifikasi adalah ijazah terakhir. Jadi ini menjadi informasi yang sangat penting ini. Ketika ada kasus seperti ini, misalnya ada yang gugat nih, sesamanya ini di peserta dalam satu partai ataukah dari partai lain, tiba-tiba orang yang dianggap tidak pernah sekolah SD SMP, tapi ada ijazahnya SMA-nya dan menang. Ini agak rumit untuk digugat. Ini gitu ya? Bukan ranahnya KPU. Bukan, kalau mau menggugat bukan di ranahnya KPU. Bukan. Dia bukan ranahnya KPU. Karena harusnya dia pidana. Karena pemalsuan berkas negara ya. Ini informasi penting ya, karena jangan sampai masalah ini terjadi di berlarut-larut ataukah memang akan sudah terjadi misalnya di daerah masing-masing. Jangan menggugat ke KPU. Karena undang-undang aturannya bahwa ijazah terakhir. Itu yang diberi. Kita KPU tidak mau tahu apakah kamu pernah sekolah atau tidak, tapi yang kau bisa membawa ijazah terakhirmu, membuktikan secara sahnya ijazah terakhir. Ijazah terakhir. Betul. Peraturan undang-undang sekarang ke ijazah terakhir apa yang bisa mendaftar? Apakah SD, SMP atau SMA?
Di regulasi itu diatur di dalam peraturan KPU tentang pencalonan ya. Saya belum update untuk yang terkini. Tapi yang kemarin itu SMA. SMP enggak bisa menjadi caleg. Bisa kayaknya. Oke. Saya agak lupa lah. Saya agak lama. Iya, tapi paling tidak SMA yang kebanyakan kemarin. Ya, kebanyakan yang setidaknya info pentingnya bahwa KPU itu sesuai dengan regulasi memverifikasi ijazah terakhir. Tentang ijazah di belakangnya tentu itu di ranah lain. Oke. Karena kan banyak sekali menggugat, Kak. Banyak sekali karena semua menggugat dan bertanya-tanya. Mereka ke Panwas atau ke KPU, padahal ini bukan ranahnya di situ, karena percuma kalau kok ke situ. Kalau ditanya KPU, ini yang bersangkutan ijazahnya SMP, siapa tidak? Ya apa saya di apalah punya kami punya daya. Karena kita melaksanakan aturan bahwa ijazah terakhirnya ini. Kalau Bawaslu bisa memproses, tidak juga ya? Mungkin nantilah Bawaslu yang bisa menjawab. Oke. Mudah-mudahan terkait dengan Pak Ketua bisa kesini nanti ya. Nanti bisa diklarifikasi. Oke Kak, dari setiap permasalahan ini. Persiapan kan sudah siap nih untuk melaksanakan pemilu. Kapanpun mau dia dimajukan 2023, 2024, insya Allah siap. Siap, ya itu siap. Itu dari segi struktur semua tingkatan kita siap melaksanakan tahapan. Apapun perubahan aturannya siap. Apapun perubahannya, mau maju, mau tetap, mau mundur, itu kita tetap. Mengapa? Karena komisioner itu sudah bertanda tangan di atas materai 6.000 untuk bisa bekerja sepenuh waktu dan menjalankan regulasi dengan sebaik-baiknya. Itu sudah tuntutan. Artinya Ketua KPU melakukan pernyataan bahwa percaya sama kita. Integritas kami sebagai pelaksana insya Allah amanah. Amanah insya Allah itu. Amanah itu karena sumpah lah ini. Artinya begini, saya selaku Ketua KPU Bantaeng karena ini adalah periode terakhir ya. Karena ini kan periode kedua ya. Saya selalu berdoa integritas saya terjaga. Mengapa? Kalaupun saya selamat di dunia, belum tentu saya selamat di akhirat. Ini yang menarik Kak. Karena ini pertanggungjawabannya dunia wal akhirat. Betapa besar andil saya, misalnya bencana buat saya. Kalau orang menjadi pemimpin itu, lalu saya berbuat curang. Itu kan tanggung jawabnya. Mungkin saya selamat di dunia, tapi belum tentu di akhirat. Timbangannya berat. Karena kan sudah tuntas ini Kak sebagai pelaksana baik tingkatan paling rendah sudah melakukan sudah pernah terlibat tengah-tengah sampai menjadi Ketua KPU, TPS, PPS, PPK sampai di KPU. Oke Kak, closing statement untuk meyakinkan masyarakat bahwa ketika pelaksanaan pilkada ataupun pemilu ini dipercepat atau tetap atau dimundurkan, bahwa kami siap sebagai pelaksana ini, serahkan kepercayaan itu ke KPU. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat Kak? Baik, untuk seluruh mungkin penonton nanti akan menonton ini, bahwa KPU itu adalah penyelenggara undang-undang. Penyelenggara undang-undang. Dia adalah pelaksana undang-undang, bukan penentu kebijakan undang-undang. Jadi apapun keputusan dari pembuat undang-undang terkait dengan penyelenggaraan pilkada maupun pemilu ini, misalnya kalau pilkada apakah 2022, 2023, 2024, maka semua KPU itu memang sudah diwanti-wanti untuk selalu bersiap diri sejak dini. Itu memang sudah ada, kita selalu mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan kita anggap agak berat, tapi kita sudah antisipasi ya. Itu yang pertama. Jadi kami siap apapun itu ya, sebagai pelaksana undang-undang. Yang kedua, kami sangat berharap kepada seluruh warga kalau masuk tahapan pemilu atau pilkada untuk bisa berpartisipasi secara cerdas. Dengan cara memilih bukan berdasarkan uang, karena itulah yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita. Betapa banyak orang yang pejabat menjadi koruptor itu yang hanya karena money politik di belakang yang sebelumnya terjadi gitu ya. Itu sehingga masyarakat yang menjadi korban. Nah, itu masyarakat harus lebih cerdas untuk memilih, menentukan pilihannya yang betul memang karena kapasitasnya. Dan terakhir, kami sangat berharap supporting ya dari semua aktor-aktor politik, siapapun yang menyaksikan saran ini ya, maupun lembaga-lembaga politik itu untuk saling bekerja sama stakeholders terkait untuk membangun betul-betul ini. Pertama, yang paling rawan misalnya data pemilih. Ini bisa disupport untuk melaporkan
mutasi penduduk yang terjadi, kalau ada yang keluar dilaporkan, ada yang masuk dilaporkan, ada yang meninggal berumur 17 tahun dilaporkan, itu supaya di ujung nanti ini data pemilih yang notabene sering menjadi pertengkaran itu bisa diminimalisir. Karena kami sadar tentang itu. Nah, masalahnya adalah data pemilih ini memang pasti tidak bisa valid 100%. Mengapa? Karena dia benda hidup. Bukan batu yang ada di kebun. Yang bisa dihitung hari ini 10. Besok juga tetap 10. Yang penting tidak ada yang curi. Beda dengan data pemilih. Hari ini 10. Jangan sampai besok ada yang meninggal. Jangan besok saja. 1 menit kemudian tinggal 9. Ada yang meninggal. Itulah pentingnya update. Jadi memang karena kami sadar tidak bisa 100% penuh, tapi setidaknya bisa meringankan bengkalai-bengkalai yang sudah tidak memenuhi syarat ini untuk bisa diperbaiki. Informasi terakhirnya Kak, untuk calon pelaksana ketika pilkada ini dipercepat, apa yang harus mereka persiapkan? Taruhlah misalnya pilkada di 2022, maka tahun ini di akhir tahun ini tuh sudah ada perekrutan ad hoc, sudah masuk tahapan. Kalau dia 2023, maka nanti di 2022 tahapannya kalau pilkada ya. Kalau 2024 berarti nanti di 2023. Nah, insya Allah lah semua, karena kami punya PPK yang dulu, kami punya PPS, kami punya KPPS. Tentu kami sangat berharap mereka-mereka yang punya integritas lah yang kembali bergabung. Alhamdulillah sampai sekarang PPK, PPS dan KPPS kami masih sering punya integritas. Saya andalkan mereka lah. Siap. Oke Kak, terima kasih untuk hari ini kedatangannya, informasinya sangat-sangat bermanfaat. Saya berharap ketika ada perubahan lagi atau ada update terakhir terkait pilkada atau pemilu atau peraturan tentang pemilihan di Indonesia, saya berharap bisa kita datang lagi. Share informasi lagi. Siap. Oke Kak, makasih banyak untuk hari ini. Jangan bosan-bosan kemari Kak untuk diskusi dan menyebarluaskan informasi yang baik untuk masyarakat Bantaeng. Terima kasih, sekian untuk hari ini.